Iya, apa kabar? Baik ya, mudah-mudahan sehat semua. Baik, siang hari ini Ajeng akan membahas tentang psikologi penyakit. Iya, kalau biasanya membahas tentang jenis penyakit, karakter dan sebagainya, sekarang saya akan membahas tentang tipe kepribadian ini mempengaruhi kesehatan. Jadi kamu berwaspadalah terhadap kepribadian yang kita miliki. Kira-kira penyakitnya apa kalau pribadi begini, pribadi begitu gitu ya. Nah, karena gini, sepanjang saya menjadi pengobat tradisional, saya tuh mengobati orang itu kan secara apa ya, menyeluruh, ya, secara menyeluruh. Jadi dari kepribadiannya, dari asal usul penyakitnya, dasar pemikirannya kayak gimana gitu ya, pola makannya gimana gitu. Nah, baru kita tahu, oh orang ini terkena penyakit ini asal mulanya dari sini, dari situ, dari sini. Penyakit memang sih secara Western medicine pastinya dibagi ya, bisa karena keturunan, bisa karena pola makan gitu ya, atau juga karena pola makan. Namun demikian, tanpa disadari bahwa karakter manusia itu banyak sekali mempengaruhi kesehatan kita. Banyak sekali ya. Jadi dalam mens sano in corpore sano katanya. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Nah, jadi jiwanya dulu sehat, biar badan kamu sehat. Lebih parah itu kalau jiwanya nggak sehat, badannya nggak sehat. Wah, menyedihkan sekali ya. Maka kita harus mempelajari berbagai macam kepribadian. Saya belum sempat menyapa-nyapa nih ya, karena belum dikasih ini untuk siapa nih yang nonton hari ini ya. Oke. Tapi mungkin saya mau tanya nih sama pemirsa. Pemirsa tahu nggak pribadi kamu tuh apa? Jangan-jangan kamu tidak mengenal dirimu sendiri. Ya, jangan sampai kita tidak mengenali siapa kita. Who am I? Harus tahu kita ini siapa. Ya. Karakter kita apa, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, itu harus tahu. Jangan sampai jadi orang hilang yang kita nggak tahu kita ini sebenarnya orang tipe kayak gimana sih. Nah, seperti itu ya. Diharapkan dengan kita memahami siapa kita, bagaimana kita jadi ada introspeksi diri, ada perbaikan diri. Mana yang sudah baik dilanjutin, yang belum baik tentunya kita akan memperbaikinya gitu ya. Saya akan sapa yang sudah bergabung, ya. Oke. Yang sudah bergabung di sini ada Jackie. Ada siapa lagi? Herunisa, Baby Sally dan 5 lainnya. Oke. Awaludin, terima kasih. Abis, terima kasih. Siapa lagi? Arza, terima kasih sudah bergabung. Siapa lagi yang mau bergabung? Oke. Ya, kita lanjut nih, ada materi yang tadi. Mudah-mudahan materi ini menarik ya buat teman-teman. Sekarang yang pertama ya, kita akan membahas tentang beberapa tipe kepribadian beserta kondisi kesehatan yang dikaitkan dengan karakternya. Yang pertama adalah tipe periang dan optimis. Miss, kalau menurut kamu aja tipe yang apa, Miss? Yang ini bukan periang dan optimis. Semuanya ada, Jeng. Oh, ada. Ya, mereka masuk kategori ini punya pandangan yang luas, wow, akan kehidupan. Tapi mereka optimis, cenderung kelebihan berat badan. Ya, apa gitu ya? Ini ya. Jadi ternyata orang yang optimis, periang ya. Tapi saya menemukan memang banyak loh orang yang selalu optimis dan periang, memang banyak yang memiliki kelebihan berat badan. Ya. Kemudian pria yang atau wanita yang obesitas banyak yang konsul program kelangsungan. Ya, mungkin dengan olahraga ya. Selanjutnya lagi adalah tipe cemas. Siapa nih yang suka muda-muda cemas?
Amalia suka cemas? Mudah cemas? Ya. Awis suka cemas? Iya. Oke, Windy selamat bergabung. Terima kasih. Tipe cemas kah kamu, Awis? Iya, saya tipe cemas ya. Oh, pencemas. Amalia? Iya, Jeng. Oh, loh. Nah, kita baca ya. Iya. Nah, di sini ya orang yang cemas itu biasanya mengalami masalah lambung. Wow. Ya. Saya lambung. Jadi kalau mudah cemas, biasanya lambungnya itu mudah terganggu. Ya. Jadi nanti ini yang aku ambil dari artikel ya, tapi nanti aja punya pandangan sendiri. Kita cari referensi dulu, setelah itu saya akan sampaikan berdasarkan pengalaman mengobati. Komennya, Daniel tipe cemas, oh ngaku ya. Sebab Ekaria, saya itu. Oh. Iya, Ekaria mengaku bahwa dia tipe pencemas. Baik, ada lagi tipe sensitif. Sensitif itu macam-macam loh ya. Ada yang sensitif terhadap sentuhan, ada yang sensitif terhadap kata-kata. Ya nggak sih? Benar. Iya, orang ngomong apa singgung gitu kan? Orang di mana tersinggung. Nah itu biasanya gimana ya? Dalam riset nih ya dari Skotlandia ya menemukan kecenderungan pria maupun wanita yang mengalami sensitif itu cenderung kena penyakit jantung. Ngeri ya. Oke. Jadi kalau orang sensitif penyakitnya banyak kan diderita adalah katanya penyakit jantung. Selanjutnya adalah tipe argumentatif. Tipe argumentatif ini biasanya senang bermusuhan, senang berdebat, senang bertengkar. Perilaku agresif adalah salah satu kepribadian yang tidak sehat. Wanita yang ini biasanya bisa terkena kanker payudara gitu ya di dalam penelitiannya. Di sini amarah meningkatkan 50% peningkatan resiko memburuknya kesehatan menurut School of Medicine di New York. Jadi bisa terkena darah tinggi, terkena jantung dan kanker. Nah, hati-hati yang suka marah ya. Kanker, darah tinggi, jantung. Belum lagi nanggung dosa orang kalau kamu marahi orang terus. Yes. Ada lagi tipe ramah. Ya, ramah. Orang yang ramah itu gimana? Orang yang ramah biasanya hal ini mereka tidak mudah terkena infeksi. Terus kalau punya penyakit cepat sembuh. Jadi nggak ada ruginya loh jadi orang ramah. Betul nggak sih? Iya. Ya? Betul. Ramah, humble, handsome, sempurna sekali ya. Wis. Kalau kata Amalia cari yang ramah, humble, handsome, rich. Yang sempurna intinya. Nggak selingkuh, banyak duit, ganteng, cakep, baik. Ada lagi? Masih ada kan di dunia ini? Kayaknya udah nggak ada lagi. Langka kali ya, ada tapi langka ya. Jadi orang ramah itu punya kelebihan adalah kalau terjadi penyakit dia akan lebih cepat sehat, lebih cepat sembuh gitu. Dan orang-orang yang ramah ini cenderung bersifat terbuka sehingga kalau mengalami gangguan apapun di hatinya dia akan mengungkapkan. Jadi nggak jadi beban. Gue kesel sama Allah, gue jengkel sama kamu. Jadi dia ekstrovert karena ya orang ramah itu cenderung ekstrovert, membuka diri, terbuka dengan orang lain. Selanjutnya adalah pemalu ya. Ada nggak yang tipe pemalu? Enggak. Malu-maluin? Jangan. Saya sapa dulu sebelum ngomongin tipe dan berkait dengan kesehatan. Apriansa Seri bergabung, Abah Analisik selamat bergabung, Ekaria Upi selamat bergabung. Yes. Oh ya, kamu coba yang di situ sebutin tipe kamu tipe apa. Yo, ketik dong nanti saya kasih giveaway. Ya, kamu tipe apa? Coba jangan-jangan kamu nggak kenal pada dirimu sendiri. Oke, we continue. Yang selanjutnya adalah tipe pemalu. Ini pemalu, apa malu-malu ini? Ya, orang-orang yang tipe pemalu itu biasanya kan introvert ya, menutup diri.
Nah ternyata pemalu juga 50% berisiko penyakit jantung. Oh my god. Ya, pemalu kena penyakit jantung. Udah pemalu pemarah. Nah jantung nih ya. Double jantung. Iya ya, pemalu pemarah jantung nih ancamannya, ngeri kan? Ya. Dan orang yang pemalu itu cenderung posesif. Mungkin karena nggak mengungkapkan keinginannya ya, malu-malu akhirnya posesif sendiri, betul? Posesif. Kalau posesif itu lebih bahasa sekarang overthinking ya. Jadi orang pemalu ternyata overthinking. Kamu pemalu, malu-maluin. Hah? Hah? Kamu apa? Malu apa enggak? Enggak. Tipe apa kamu? Kok kenal nggak dengan diri kau dewe? Pemalu sama gebetan ya. Orang yang baru kenal pemalu. Iya. Ada Elvasari. Terima kasih, selamat bergabung Elvasari. Tolong dong dibagi-bagiin nih sama teman-temannya. Ajeng lagi ngomong tentang karakter manusia dan penyakit yang menyertainya. Ya? Jadi orang yang pemalu itu kebanyakan mereka itu mudah stres. Ya mungkin ya karena dipendam sendiri ya. Terus posesif. Ya. Terus suka kalau lagi kumat bisa malu-maluin justru. Ya. Malu adalah bagian dari iman. Betul. Boleh kamu punya rasa malu, tapi jangan berlebihan yang membuat kita cenderung jadi insecure. No, don't insecure. Tuhan sudah menciptakan kita dengan segala kelebihan kita. Jadi kita harus pede aja, ya. Tapi jangan kepedean itu kayak malu-maluin dulu, ya. Ada lagi Tundru Wene. Oke, Tundru Wene. Ekaria Upi bertanya, kalau tipe pemarah Jeng bagaimana? Oke, saya ulang ya. Tipe pemarah penyakitnya darah tinggi, kanker, stroke, jantung. Jadi yang pemarah istighfar yuk. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Memang ada niat ya, orang-orang pemarah itu biasanya cenderung kalau belum marah dalam satu hari itu belum puas. Jadi mereka tuh ngerasa ada yang ganjel. Pasti mereka akan mencari jalan untuk bisa marah. Karena pernah saya tanya-tanya sama orang-orang tipe pemarah, mereka enak ya? Enak katanya. Ada orang yang pernah saya tanya emang marah enak ya? Enak kalau marah, nah, ya. Tapi harus hati-hati ya. Semua penyakit dong Jeng. Wah, lu ngakuin itu sendiri nih. Ekaria Upi, berarti lu pemalu dan pemarah. Iya. Aduh, istighfar deh. Oke. Selanjutnya yang lain-lain. Adakah yang lain? Tipe, boleh tanya, silakan ketik pertanyaan Anda di situ. Ketik pertanyaan. Nanti saya akan kasih tahu orang sombong tuh apa. Di sini nggak ada nih. Nanti saya kasih tahu, ya. Jadi pemalu itu lebih mudah stres, overthinking, kemudian lagi overthinking itu lebih ke kasar berprasangka buruk ya. Iya. Oh, suuzon gitu. Makanya jangan terlalu pendiam sih. Kalau terlalu pendiam memang jadi dipikiri sendiri ya. Jadi lebih baik ditanya-tanya. Baik, selanjutnya yang ada tipe bodoh. Nah, kok ada ya tipe bodoh? Tipe bodoh IQ-nya rendah. Orang-orang yang IQ-nya rendah itu beresiko besar mengalami kecemasan. Ya. Kemudian mudah marah, stres, tidak bisa diajak bermusyawarah. Terus ini adalah penelitian dari Universitas Edinburgh. Oh ya. Jadi bukan kata Ajeng loh ya ini ya. Dari Harvard School nih. Public health-nya berkata ya IQ rendah meningkatkan resiko depresi dan skizofrenia. Nah, tahu skizofrenia bagaimana? Kalau orang sudah skizofrenia, kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak, ya kan? Kadang moodnya benar, kadang-kadang enggak. Itu orang yang IQ rendah itu lebih cenderung mudah terkena skizofrenia, gitu. Ya, hati-hati ya. Jadi orang-orang yang skizofrenia ini biasanya cenderung bad moodan, ya, mudah berubah sikap, pencemas, ya.
Nah seperti itu. Nah semua penyakit ada di saya, Ceng. Lu ngaku ini. Yo yang lain ngaku, coba lu sifatnya apa, ayo ketik di situ. Nanti aku cariin bakal penyakitannya apa. Ini dikasih tahu supaya kita bisa sehat di usia tua, betul? Nah kalau sampai tua sifatnya begini terus, nanti kita bisa bahaya ya. Oke. Menurut peneliti dari School Public Health dari Harvard ini, orang-orang tipe bodoh atau IQ rendah lah ya, orang yang IQ rendah itu cenderung tidak bisa diajak bermusyawarah, suka dengan pertengkaran, kemudian insecure, terus juga mudah stres. Penyakitnya itu berarti minum pegangan nih. Ya, karena pegangan bisa meningkatkan IQ, juga memberikan ketenangan. Ya, oke. Ada lagi kamu mau nanya? Coba tanya, kalau aku pribadi ini gimana? Ayo, boleh nanya. Yang terakhir adalah tipe virtuos, orang yang berkepribadian baik, berbudi pekerti baik, ya. Seperti yang diharapkan, mereka yang meneliti nih akan mulai mempelajari penyakit-penyakit orang-orang baik. Orang-orang baik itu masih punya penyakit loh, orang-orang jahat, ya. Ya. Tapi penyakit ini yang pasti orang-orang yang baik itu akan terhindar dari beberapa jenis penyakit. Satu, ya, diabetes. Dia nggak mudah diabetes. Yang kedua, dia nggak mudah kena hernia nih kalau cowok. Terus dia juga tidak punya masalah tulang, stroke, ya tidak orang-orang berbudi baik itu kelebihannya nggak akan mudah pikun. Jadi kalau kamu punya banyak amal baik, nggak akan mudah pikun atau Alzheimer yang udah parah banget loh. Orang-orang yang berbudi baik paling penyakitnya di sini adalah mudah demam. Mungkin karena mudah disakitin kali ya. Kan ada ya di TikTok, kenapa sih kalau orang baik mudah disakitin? Mungkin karena orang baik selalu berprasangka baik, ya itu. Jadi mudah ditipu orang katanya. Kalau orang baik itu suka ditipu orang, kenapa ya katanya? Pertanyaannya, jawabannya adalah karena orang baik tidak pernah berprasangka buruk dengan orang lain, mudah percaya dengan orang lain, sehingga kalau kamu ketemu orang yang salah ya jadi dibohongin ya. Tapi apakah harus berhenti jadi orang baik? Ya enggak, ya. Belajar aja untuk memantaskan diri ya. Kemudian kelebihan dari orang yang tipe virtuos atau berbudi baik adalah tadi ya, tidak kena stroke, tidak kena Alzheimer, tidak mudah hernia, tidak punya kemudahan sakit-sakit tulang. Ya, baik. Itu adalah beberapa tipikal yang jadi gini, sifat mempengaruhi penyakit. Nah, jadi kalau kamu punya sifat-sifat demikian, kemungkinan penyakit-penyakitnya adalah yang tadi, gitu ya. Jadi ada tipikal pemarah, tipikal pemalu, tipikal berbudi baik, tipikal IQ rendah. Apalagi tadi? Tipikal apa lagi tadi? Cemas, pencemas, terus ramah, apalagi? Argumentatif, suka bertengkar ya. Ada lagi sensitif, suka marah, sama itu. Yes. Oke. Nah, sekarang itu kan tadi artikelnya adalah tentang sifat mempengaruhi penyakit. Coba sekarang adalah penyakit mempengaruhi sifat. Nah, jadi kalau tadi kan pribadi kita bisa menghadirkan penyakit bla 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 gitu ya. Nah sekarang kalau orang tidak semua, nanti jangan sampai gini ya. Oh kamu diabetes berarti kamu sifatnya begini. Jangan terlalu mudah mengejudge orang. Tapi ini adalah sebuah penelitian yang memang harus diungkapkan, sehingga jika kita punya pribadi begitu dan kita belum terkena penyakit begitu, setidaknya kita ada upaya untuk merubah. Oke, memperbaiki, ya nggak, pelan-pelan kita merubah, memperbaiki. Karena apa? Orang yang tidak mau introspeksi diri, tidak mau menjadi lebih baik, pasti pada akhirnya adalah sesal yang akan didapatkan.
Ya enggak? Iya nyesel, karena apa? Ya yang nggak baik dipertahankan kan pasti bakal nyesel gitu. Jadi lebih baik kalau kita udah tahu, oh pribadi kita gini, belajar pelan-pelan mengendalikan diri. Itu mungkin saran dari Ajeng. Nah, terus herbanya apa? Ya, saya mau ngomong ini. Kalau orang pencemas itu berarti ginjalnya tuh yang masalah. Gimana dong? Coba lo minum daun tempuyung deh, biar ginjalnya bersih, bagus, fungsinya oke, seminggu sekali deh. Ya, ini saya kasih herbanya dah. Terus kalau orang yang optimis tadi ya, berlebihan juga bisa diatasi dengan cara mengkonsumsi coklat. Coklat itu membalanskan, tapi kalau berlebihan bisa kolesterol ya, kalau masaknya nggak benar. Tipe cemas itu tadi saya bilang ya, bisa lah cari daun tempuyung, ginseng. Tipe pencemas ya ganti. Bagaimana jika tipe sensitif, mudah marah, mudah tersinggung? Konsumsilah perbanyak sayur-sayuran, kurangi dagingan. Karena sifat pemarah, sensitif itu sebenarnya sifat yang lebih banyak ke arah hewan, benar nggak? Ya kan? Ya, jadi lebih baik konsumsinya adalah hewan buas maksud saya. Kalau hewan buas kan pasti pemakan daging ya. Nah, jadi kita banyak makan sayur dan buah-buahan, dikurangi sedikit daging-daging merahnya. Biar sifat kita itu bisa berubah tuh yang kayak gitu. Ternyata makanan bisa-bisa. Ya. Yang suka bertengkar, tipe argumentatif. Nah, ini juga kan panas ya. Kalau orang argumentatif, jika Anda adalah peminum alkohol, maka harus stop minum alkohol. Makannya sayur buah-buahan, makannya yang halal-halal. Kemudian lagi makanannya kayak kurma ya, habatus sauda. Nah, itu bagus tuh ya buat orang-orang sensitif, pemarah ya. Tipe ramah, kalau ramah nggak usah diinin ya, karena asal jangan over ya. Kalau terlalu ekstrovert yang akhirnya kita ramah berlebihan menjadi apa sih? Jadi apa? Orang ramah berlebihan sok kenal SKSD ya. SKSD, sokap, soakrab. Sokap terus SKSD sok kenal sok dekat akhirnya kan. Karena over juga tidak boleh gitu ya. Segalanya kalau berlebihan nggak boleh. Ramah pun boleh, tapi kalau berlebihan boleh juga ya. Nah kalau pemalu cocoknya kan, pemalu berarti yang ginjalnya harus dinaikin. Nah ini ginseng bagus. Sip. Nah kalau IQ-nya rendah, ya udah gagal, pasti itu ya meningkatkan. Kalau anak-anak, anak Anda, nah ini kalau anak Anda IQ-nya rendah, jangan lupa IQ anak Anda rendah, kasih Sifacil, madu untuk anak-anak yang berfungsi untuk pertumbuhan, kekebalan dan kecerdasan. Ya, itu. Karena apa, kalau kamu punya anak yang IQ rendah, nanti dia mudah marah, tidak bisa dinasehatin, ya, kemudian cenderung insecure. Nah, jangan sampai dia nanti punya kepribadian seperti itu. Segera atasi dengan memberi Sifacil, ya, madu pilihan untuk pertumbuhan dan kekebalan. Ya, yang selanjutnya kalau Virtus ya udah berpribadi baik ya, udah nggak perlu yang lain, tambahkan saja peribadahannya ya. Oke, itu tadi adalah ke Aprianti bergabung. Terima kasih Bu Aprianti. Ya, pencemas bisa terkena penyakit darah tinggi, betul ya. Oke. Sekarang saya akan lanjut. Tadi kan penyakit mempengaruhi karakter, bisa menghadirkan penyakit. Terus bagaimana orang yang sudah sakit? Apakah orang yang sakit bisa mengalami perubahan terhadap kepribadian? Jawabannya yes. Dari sekian banyak pasien yang berobat dengan Ajeng, ya, itu Ajeng juga mengamati. Kadang pasangannya yang bicara, atau anaknya, atau family-nya, keluarganya. Dulu ibu saya tuh nggak pemarah loh. Ibu saya tuh dulu orangnya periang, tapi kenapa ya setelah kena penyakit ini kok berubah banget gitu. Saya contohkan adalah stroke. Orang yang mengalami stroke pasti ada perubahan sifatnya gitu, menjadi mudah tersinggung, kemudian dia mudah cemas gitu ya, dia mudah cemas dan seperti itu. Jadi kalau ngadepi orang penyakit stroke memang
defisiensi yang si lever itu. Dia orang terkena penyakit lever sensitif biasanya, mudah tersinggung walaupun belum tentu mudah marah. Dia mudah tersinggung, kemudian tidurnya susah orang kena penyakit lever. Kemudian lagi sifat yang lain adalah insecure, jadi mudah berkecil hati ya, mudah percaya diri. Selanjutnya kalau misalnya orang yang terkena gangguan ginjalnya jadi gimana? Jadi penakut, ya, jadi pemarah, ya. Tapi kebanyakan penakut, pemarah, pencemas, ya. Orang yang terkena gangguan ginjal itu. Jadi nyambung juga, bisa karakter mempengaruhi penyakit, bisa penyakit yang mempengaruhi karakter manusia. Jadi penting. Jadi kalau saya keluarga kita sedang mengalami gangguan penyakit A misalnya, kita tahu bahwa orang penyakit A itu cenderung karakternya adalah begini. Sehingga kita bisa merawat, menghadapi dengan bijaksana. Seperti itu ya. Kalau merawat orang sakit kan nggak boleh terlalu kesinggungan, nggak boleh terlalu baperan ya. Terus sabar menghadapinya. Ya, penyakit fisik maupun penyakit jiwa. Tapi menurut penelitian saya, penyakit fisik itu lebih mudah disembuhkan karena dari badan. Yang susah adalah penyakit batin, penyakit jiwa, termasuk karakter manusia. Itu ya. Nah, terus kalau misalnya orang itu terkena kanker cenderung gimana? Dia akan mudah bersedih. Orang kanker itu terus cemas, gak percaya diri kebanyakan, ya. Jadi kalau misalnya dulunya dia meriang, kenapa ya setelah kena kanker sifatnya kayak begini, ya. Semoga pasangan yang menghadapinya itu jadi tidak tersinggung ya, tetapi dia akan tetap optimis di dalam menghadapinya. Ya. Jadi itu adalah beberapa artikel yang saya sampaikan dan juga pengalaman saya mengobati orang lain, pasien-pasien. Ya, ingat karakter mempengaruhi penyakit. Jadi karakter kita bisa menghadirkan penyakit, suatu penyakit. Sebaliknya, penyakit yang sudah ada di badan juga bisa merubah karakter kita. Mudah-mudahan hari ini kita semua belajar tentang karakter manusia. Mari kita bersama-sama untuk introspeksi, melakukan perbaikan, untuk terus perbaikan, sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya coba cerita sedikit tentang herbal yang GADJP-nya ya. Saya kenalkan ada Sifakol. Ini adalah herbal berteknologi nano untuk kolesterol. Dalam hitungan 2 jam, herbal ini sudah bisa dibuktikan menurunkan beberapa poin. Selanjutnya ada Sifajam. Ini adalah herbal teknologi nano untuk kesehatan pankreas Anda ya. Ada selanjutnya ada Sifagluko. Sifagluko juga ini adalah kapsul berteknologi nano untuk kadar gula Anda. Selanjutnya ada Sifaken. Nah, ini adalah herbal teknologi nano yang berfungsi untuk membantu mengatasi penyakit kanker ya, dan masih banyak yang lain. Nanti kalau mau tahu terus saja ikuti IG-nya. Yang suka nonton TikTok ya boleh ikuti TikToknya ya, atau pokoknya sosial media kita ada di www.greyherbaljangjumaro.com, Instagramnya greyherbaljangjumaro, FB-nya juga greyherbaljangjumaro, TikToknya juga greyherbaljangjumaro atau GADJ Palembang, ada 2 ya. Ada di marketplace kita, ada Shopee dan Tokopedia ya. Silakan. Dan jangan lupa kita ada YouTube-nya juga ya. Cari di Google juga ada, di YouTube ada. Pokoknya kita ada di mana-mana. Di mana-mana ada kita ya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk berdoa yuk. Doa yuk. Kita buka air doanya. Air doanya dibuka. Siapkan. Kita bersama-sama berdoa mohon pada Allah apa yang menjadi hajat dan keinginan kita, semoga Allah mengabulkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi semua pemirsa IG TV, live IG Greyherbaljangjumaro pada hari ini diberikan keselamatan, kesehatan dan kesembuhan serta terkabulnya segala cita-cita dan impian-impiannya ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya jabal ya qari ya sadidal basyut hakim man dalamani wa ta'ala. Amin.
Allahumma azibil ba'sa rabbana sismi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifa la yukhadiru saqam. Amin. Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ayo diminum bareng. Ini ya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya siang hari ini. Semoga Allah memberkati, Allah memberikan jalan keluar setiap permasalahan kita, Allah menyembuhkan jika ada yang sedang sakit, Allah memudahkan usaha dan bisnis-bisnis kita, ya. Dan semua yang terbaik dalam mimpi-mimpi dan kehidupan kita Allah ijabah, Allah kabulkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di next time minggu depan ya. See you next time. Jam